Manchester United menjalani start yang buruk di Premier League 2024/2025. Hal itu membuat masa depan Erik ten Hag di Old Trafford menjadi dipertanyakan. Performa buruk Manchester United membuat ten Hag berada dalam tekanan. Pria asal Belanda itu kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaannya jika keadaan tidak berubah. Berikut ini 5 pelatih yang bisa menggantikan Erik ten Hag di Manchester United. Pertama, Gareth Southgate. 2. Thomas Tuchel. 3. Kieran McKenna. 4. Ruud van Nistelrooy. 5. Graham Potter. Mantan pemain bertahan Manchester United, Alex Telles, telah diputus kontraknya oleh klub Arab Saudi, Al Nassr, setelah hanya 12 bulan di klub tersebut. Telles baru saja tiba di Al Nassr pada musim panas lalu dengan nilai transfer sebesar 4 juta pound sterling, namun kabarnya ia tidak mendapat tempat di hati sang manajer Luis Castro. Telles tampil 38 kali dalam 14 bulan di Saudi, mencetak 3 gol di semua kompetisi untuk klub. Pemain berusia 31 tahun ini meninggalkan mantan rekan setimnya, Ronaldo, yang bermain bersama selama musim 2021/22. Telles tiba melalui pintu Carrington pada tahun 2020 dan membuat 50 penampilan selama 2 tahun di Man United. Ex-penggawa Porto itu baru mencetak 1 gol untuk Setan Merah, sebuah tendangan voli yang indah dalam kemenangan 2-1 di Liga Champions atas Villarreal pada September tahun 2021. Namun, ia menghabiskan musim terakhirnya dengan seragam merah lainnya sebagai pemain pinjaman di tim Spanyol Sevilla, di mana ia memenangkan Liga Eropa di sana. Dia kemudian dikirim ke Saudi oleh Erik ten Hag yang lebih memilih Luke Shaw dan Tyrell Malacia, yang saat ini sedang mengalami cedera, di posisi bek kiri. Namun dengan 1 tahun tersisa dalam kontraknya di Al Nassr, Telles tampaknya kini sedang mencari klub baru. Berbagai laporan menyebutkan bahwa bek asal Brasil tersebut telah mendapatkan tawaran namun belum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Erik ten Hag dan Manchester United punya waktu sekitar 2 pekan untuk memperbaiki sejumlah masalah tim, dan setelahnya mulai lagi dari awal. Pasalnya, musim 2024/2025 sejauh ini berjalan mengecewakan. Kompetisi domestik di seluruh dunia bakal terhenti selama 2 pekan untuk memberi kesempatan pada agenda-agenda internasional. 2 pekan ini bakal jadi kesempatan besar bagi ten Hag. Betapa tidak, 2 pekan itu bisa digunakan ten Hag untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Dia juga bisa membantu integrasi pemain-pemain MU lain yang belum tampil cukup bagus. Ten Hag pasti menyambut kesempatan untuk melakukan pengaturan ulang dan coba memulai kembali awal musim mereka, kata analis Sky Sports, Peter Smith. 2 pekan untuk memikirkan ulang dan menyempurnakan pendekatan taktik, 2 pekan untuk menyegarkan skuad dan memulihkan sejumlah pemain yang cedera. Setelah jeda internasional, MU memang bakal mulai menghadapi jadwal pertandingan padat. Namun, lawan-lawan yang harus dihadapi Setan Merah tidak begitu berat. Casemiro menjadi bulan-bulanan netizen setelah Manchester United keok dari Liverpool pada laga pekan ketiga Premier League, Minggu tanggal 1 September tahun 2024 malam WIB. Istri Casemiro, Anna Mariana Casemiro, membalas perundungan warganet dengan unggahan menohok. Diharapkan jadi penyeimbang di sektor tengah Manchester United, Casemiro justru melakukan 2 kesalahan konyol yang berakibat fatal. Blunder pemain berusia 32 tahun tersebut berbuntut 2 gol Liverpool yang disarankan Luis Diaz. Selepas pertandingan, Casemiro dirujak netizen menyusul performa buruknya dalam duel tersebut. Sang gelandang dianggap sebagai biang kerok kekalahan Manchester United dari Liverpool. Kritikan dan cemoohan warganet kepada Casemiro mendapat respons dari sang istri, Anna Mariana. Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Senin tanggal 2 September tahun 2024, Anna memamerkan deretan trofi juara yang dikoleksi oleh sang suami. Beragam replika trofi juara yang berhasil diraih Casemiro terpajang rapi di kediamannya. Beberapa di antaranya adalah 5 trofi Liga Champions, serta 3 gelar La Liga, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Titel juara tersebut diraih Casemiro ketika berseragam Real Madrid. Selain itu, terdapat juga trofi Piala FA dan Carabao Cup yang didapat bersama Manchester United. Erik ten Hag mulai menggunakan dalih perolehan trofi untuk membalas kritik media terhadapnya. Performa Manchester United juga tidak cukup bagus awal musim ini, wajar jika ten Hag diserang kritik. 3 laga di Premier League 2024/2025 dan ten Hag sudah kesulitan menjawab kritik, MU kembali ke titik awal, seolah-olah progres 2 tahun terakhir lenyap begitu saja. Meski begitu, ketika bicara di depan media kemarin, ten Hag kembali mengingatkan bahwa MU adalah tim peraih trofi terbanyak kedua setelah Manchester City dalam 2 tahun terakhir Liga Inggris. Ucapan ten Hag memang benar adanya. Fakta bahwa MU adalah tim peraih trofi kedua setelah Man City dalam 2 tahun terakhir. Mereka menjuarai Carabao Cup 2022/2023 dan FA Cup 2023/2024. 2 trofi tersebut jelas memuaskan, apalagi sebelumnya MU sempat melewati 5 musim tanpa trofi.
Ten Hag juga patut mendapatkan apresiasi untuk raihan trofi tersebut. Musim ini pun demikian, MU kembali diunggulkan di Carabao Cup. Mereka akan berhadapan dengan Barnsley di putaran ketiga, seharusnya sudah pasti lolos ke putaran keempat. Namun, Ten Hag harus ingat bahwa menjuarai piala-piala domestik saja tidak akan cukup untuk MU. Jika performa MU di Liga tidak membaik, kemungkinan Ten Hag dipecat bakal semakin besar. Kekalahan telak Manchester United dari Liverpool akhir pekan lalu jadi pemicu fans kembali mendesak Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu diminta segera menurunkan Manuel Ugarte. Performa buruk Casemiro di pertandingan kemarin menunjukkan masalah serius MU di lini tengah. MU membutuhkan gelandang yang bisa merebut bola dan bisa menjaga intensitas tinggi dalam waktu lama. Ugarte punya itu. Saat ini, seharusnya salah satu prioritas Ten Hag adalah membantu Ugarte untuk segera menemukan kebugaran fisik terbaiknya, supaya siap turun ke lapangan. 2 pekan jeda internasional ini mungkin jadi kesempatan tepat. Masalahnya, diduga bahwa Ugarte bakal memenuhi panggilan timnas Uruguay di jeda internasional ini. Tentu pemanggilan tersebut merugikan MU, juga ada risiko cedera. Selain itu, katakanlah Ugarte sudah siap diturunkan ke lapangan, belum tentu semua masalah MU lantas selesai begitu saja. Kekurangan MU di fase defensif sangat buruk. Proses kebobolan MU di laga kontra Liverpool kemarin kembali menyoroti masalah lama mereka yang sudah bertahun-tahun gagal diselesaikan Ten Hag, yaitu MU sangat buruk dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Ugarte memang bakal memberikan lebih banyak energi di lini tengah, lebih dari Casemiro sekarang. Namun, Ten Hag juga harus menyesuaikan gaya bermainnya dengan personel yang ada. MU harus bermain sebagai tim. Erik ten Hag disarankan agar membebaskan Bruno Fernandes dari jabatan Kapten Manchester United. Mantan manajer Newcastle dan Crystal Palace, Alan Pardew, percaya bahwa pemain timnas Portugal yang menandatangani kontrak baru dengan Setan Merah bulan lalu, mungkin terbebani oleh ban kapten. Hal itu terlihat ketika Bruno Fernandes DKK, menjalani pertandingan yang sulit melawan Liverpool. Gelandang berusia 29 tahun itu tidak dapat membantu MU menghindari kekalahan di Old Trafford melawan Liverpool. Setan Merah mengalami awal yang gagap di musim lain. Pardew menilai perjuangan The Red Devils melawan tim Arne Slot membuat Fernandes tidak bisa memimpin secara efektif. Hari ini, Bruno Fernandes tidak pernah melakukannya karena MU tidak pernah menguasai bola dengan cukup, kata Pardew kepada Talksport. Secara defensif, dia tidak terpanggil. Bagaimana dia bisa memimpin tim? Itu yang sangat sulit baginya. Saya sebenarnya berpikir akan lebih baik baginya sebagai pesepak bola untuk melepaskan ban kapten darinya. Saya pikir itu mungkin membebaskannya sedikit, biarkan dia menjadi sedikit lebih berpikiran bebas. Dia mungkin mengkhawatirkan 4 bek, mengkhawatirkan pemain sayap. Anda tidak benar-benar tahu bagaimana menghadapinya. Saya tidak tahu, tetapi saya pikir itu adalah penghambat baginya. Pardew menambahkan bahwa memilih pemain teknis untuk memakai ban lengan bisa menjadi masalah. Mantan pemain Crystal Palace dan Carlton berusia 63 tahun itu menyoroti bahwa pemain seperti itu bisa menjalani pertandingan sulit yang menghambat kemampuan mereka untuk memimpin. Anda punya nahoda Anda di luar sana, Anda punya nahoda teknis. Ketika Anda punya teknisi sebagai nahoda, saya pikir itu selalu berbahaya karena mereka akan keluar dari pertandingan. Bahkan Eriksen di masa jayanya, Platini di masa jayanya, mereka akan memiliki hari libur. Mereka adalah pemain teknis. Fernandes telah melihat kepemimpinannya dipertanyakan oleh orang-orang seperti Paul Ince dan Roy Keane, dan membalas ketika ditanya tentang kritik selama konferensi pers periode lalu. Dia berkata, saya harus berurusan dengan itu. Saya mengerti bahwa bagian yang sulit selalu datang setelah pertandingan pertama, ketika hasil dan penampilan tidak selalu seperti yang seharusnya. Rumor kepindahan Christian Eriksen ke Ajax Amsterdam dipastikan tidak akan terjadi. Sang agen memastikan bahwa transfer itu tidak berlanjut. Namun usaha Ajax itu dipastikan gagal membuahkan hasil, karena pihak Eriksen menolak tawaran tersebut. Kepastian mengenai Eriksen tidak bakal pindah ke Ajax disampaikan langsung oleh sang agen. Kepada Football International, sang agen memastikan bahwa Eriksen tidak akan pindah ke Ajax di musim panas ini. Itu tidak akan terjadi. Kita bisa menghentikan semua spekulasi yang beredar tersebut, ujar sang agen singkat. Menurut laporan yang beredar, Ajax bukan satu-satunya klub yang berminat pada Eriksen. Klub Belgia, Anderlecht juga dikabarkan berminat pada sang gelandang. Mereka mencoba untuk merekrut sang pemain dari Manchester United. Proses negosiasi sedang berlangsung, namun kabar yang beredar menyebut bahwa Anderlecht kesulitan untuk memenuhi tuntutan gaji sang gelandang. Manchester United sendiri dikabarkan tidak masalah untuk berpisah dengan Eriksen, karena kontrak sang gelandang saat ini sudah menipis. Masa baktinya di Old Trafford hanya hingga 2025 sehingga ia bisa cabut sebagai free agent di tahun depan. Erik ten Hag tidak terdengar panik ketika bicara soal kekalahan Manchester United dari Liverpool kemarin.
Dia menegaskan bahwa musim masih panjang, MU sedang membangun tim baru, dan mereka harus berproses. Hasil-hasil buruk MU memang jadi bukti bahwa kondisi tim belum cukup baik, tapi Ten Hag menolak disebut MU masih terjebak krisis seperti musim lalu. Awal musim ini memang lebih sulit karena MU masih berproses. Ada banyak hal baru yang diupayakan. Kita lihat saja, ini baru laga ketiga musim ini. Kami harus membangun tim baru, kata Ten Hag. Saya sudah menjelaskan ini berulang kali, bahkan di sesi konferensi pers hari Jumat lalu. Kami sedang membangun tim baru. Ten Hag bahkan yakin betul bahwa MU bisa meraih trofi musim ini. Sekarang, di awal musim, memang situasi masih tampak mengecewakan, tapi MU akan berkembang. Kami memiliki banyak pemain muda, kami memiliki beberapa pemain baru yang harus disesuaikan sepanjang musim berjalan. Di laga ini, ada 3 pemain yang baru pertama kali jadi starter, mereka bahkan tidak bermain 90 menit, lanjut Ten Hag. Kami akan baik-baik saja, jelas bahwa kami harus berkembang dan di akhir musim nanti, saya cukup yakin kami akan mendapatkan kesempatan besar untuk meraih trofi, tutupnya. Petinggi Manchester United, Dan Ashworth dan Omar Berrada, tetap memberikan dukungan penuh kepada Erik ten Hag, terlepas dari penampilan buruk klub saat melawan Liverpool. Baik Ashworth dan Berrada tiba di musim panas sebagai sosok yang baru ditunjuk oleh Sir Jim Ratcliffe untuk mengubah struktur sepak bola klub. Dan meskipun keduanya tidak terlibat dalam keputusan untuk mempertahankan Ten Hag, keduanya ingin menegaskan kembali dukungan mereka kepada pelatih saat ini, terlepas dari awal musim yang sulit. Itu adalah keputusan yang diambil sebelum kedatangan kami berdua. Tetapi kami sangat senang dengan keputusan itu, kata Berrada. Erik mendapat dukungan penuh dari kami dan kami telah bekerja sama dengan sangat erat di jendela transfer ini. Kami akan terus bekerja sama dengannya untuk membantunya mendapatkan hasil terbaik dari tim. Tidak diketahui apa yang Berrada lakukan setelah kekalahan atas Liverpool, namun terlihat jelas bahwa Ten Hag tetap mendapatkan dukungan dari para pemain meskipun memiliki awal musim yang buruk. Ten Hag tidak akan berada di bawah bayang-bayang bahwa segala sesuatunya harus segera berubah dan cepat, dan merupakan sebuah kekhawatiran besar bahwa di tahun ketiganya sebagai pelatih, timnya masih terlihat sangat compang-camping. Apakah kita masih percaya pada Erik? Tentu saja, kami pikir Erik adalah pelatih yang tepat untuk kami dan kami mendukungnya sepenuhnya, sambung Berrada.